Aku harus mengembalikan citra diri yang pernah hilang. Mereka benar-benar mengucilkan aku. Mereka nggak pernah ngajak aku. Ibu-ibu, ini undangan ulang tahun cucu saya. Jangan lupa datang ya. Terima kasih. Ulang tahun cucunya? Cucunya yang mana? Anak pertama atau anak kedua? Pak Reino, kayunya masih lama Pak. Kalau masih lama kita beli yang udah dicat aja Pak, supaya lebih cepat. Sebentar lagi Bu RW, ngecat juga kan butuh waktu yang lama buat kering. Kalau kita nggak sabaran, pekerjaannya bisa kacau Bu. Saya hanya bertanya Pak, saya hanya ingin memastikan. Hahaha, siap Bu. Saya juga menjawab seadanya kok Bu. Akhirnya ketemu juga. Ternyata bapak itu ada di sini. Saya mau kasih kalian ini. Saya mau hajatan, Pak. Oh, yang nikah si bungsu sama orang mana Bu? Pasti hajatannya gede-gedean lagi nih. Itu ada di undangannya, Pak. Tinggal baca aja. Pokoknya kalian itu harus datang. Saya nggak mau tahu ya. Insya Allah Bu, kalau nggak ada halangan, kita usahain datang. Oh iya, setelah acara di rumah Bu Manda, bakal ada acara juga di rumah saya. Pada datang ya. Oke Bu, saya pasti datang. Saya nggak mau tahu ya. Kalian harus datang. Saya tunggu kedatangan kalian satu persatu. Saya pamit, saya mau bagiin undangan yang lain. Mari. Emangnya Bu Manda bakal datang ke acara Bu Anara, Bu? Pasti datang Bu. Masa udah diundang gak datang sih? Ya kalau nggak datang sih parah. Hargailah undangan yang datang ke kita. Bu Manda kan banyak duitnya. Masa iya nggak datang? Ya kan bisa aja Pak, tiap orang kan beda-beda. Itu maksud saya. Yuk kita lanjut kerja lagi supaya cepat selesai. Ayo Bu. Ini sih udah mewah ya, tapi kayak ada yang kurang deh. Apa tambahin emas ya, biar makin mewah aja gitu. Aku telepon Bu Renisa dia nggak boleh nggak datang. Pokoknya semua ibu-ibu di komplek ini harus datang semuanya. Halo Bu Manda, ada apa Bu? Saya lagi di luar nih, jadi saya nggak bisa ngobrol lama-lama. Ini Bu, saya cuma mau ngingetin aja. Jangan lupa besok ya, acaranya kan cuma sehari. Saya nggak mau ya kalau Bu Renisa nggak datang. Ibu wajib datang. Iya Bu Manda, saya pasti datang Bu. Tuh Bu lihat, souvenirnya aja mewah. Sayang loh kalau nggak datang. Tapi ibu di dapur aja ya Bu. Ibu cuci piring. Siap Bu Manda, saya datang kok besok. Tapi kok ini kesannya kayak pemaksaan ya. Gak apa-apa deh, namanya juga ke tetangga kan. Maksa dikit, gak apa-apa dong Bu. Udah dulu ya Bu, saya takut ganggu. Selamat malam Bu Renisa. Malam Bu Manda. Souvenir, tenda, MC, cateringannya mewah banget ya Bu. Aku jadi gak sabar acaranya dimulai. Iya dong, kamu itu anak bungsu. Ibu gak mau ya kalau pernikahan kamu itu sederhana. Iya Bu, makasih ya Bu. Sama-sama nak. Selamat datang para tamu undangan. Silahkan duduk di kursi yang telah kamu sediakan. Segala hidangan kami suguhkan. Silahkan untuk menikmati sepuasnya. Wah, mewah banget ya. Tapi pengantinnya kemana Bu? Kok dua-duanya nggak kelihatan? Bianca sama suaminya lagi ganti pakaian Pak. Katanya harus ganti pakaian lagi supaya tamu yang datang itu nggak bosen sama baju-baju mereka. Tadinya saya mau foto-foto sama Bianca. Kira-kira lama nggak Bu? Saya nggak tahu, moga aja nggak lama ya Bu. Soalnya dari tadi di hari spesial ini Bianca ganti baju sebanyak 5 kali. Ibu hajatan mewah gini habis berapa Bu? Pakai MC, catering mewah, souvenir mewah, tenda megah. Apa nggak nguras tabungan Bu? Nggak gede kok Bu, cuma habis 100 juta lah. Ini Bu, doa terbaik untuk Bianca dan juga suaminya. Saya ada urusan, mari semuanya. Saya juga pamit nih Bu, mau belanja buat warung. Mari semuanya. Selamat ya Bu, akhirnya anak bungsu sudah sold out. Bentar lagi acara di rumah saya, mampir ya Bu. Pasti Bu, kenapa nggak makan dulu? Makanannya enak-enak loh Bu. Nggak perlu Bu, saya udah makan di rumah. Pamit ya Bu. Hati-hati ya Bu. Wah, tebel banget nih amplopnya. Pasti isinya gede.
Wah, banyak juga ya. Gak sia-sia maksa ibu-ibu buat datang ke sini. Karena kalau nggak dipaksa, mereka nggak akan datang. Nah, itu dia amplop yang aku cari. Pasti isinya banyak nih. Dari bentuknya aja udah tebel banget. Isinya pasti warna pink atau enggak warna biru. Ih, kok isinya 10.000 sih? Terbalik ama nusa teh. Sugan teh 100 ribuan. Aipek nate 10.000. Ih, ekspektasi aku yang terlalu tinggi. Atau Bu Anara yang sengaja nipu aku? Kenapa Bu? Biasanya kalau soal duit seneng. Ini kok kelihatan mendung banget Bu. Kamu gak lihat Bianca? Amplop yang katanya tebel itu cuma recehan. Mana cuma 50.000 lagi. Bersyukur Bu, segitu juga banyak tamu yang datang. Kebanyakan ibu-ibu lagi. Iya sih, kemarin aja ada yang ngasih amplopnya lebih tebel dari Bu Anara. Pasti uangnya lebih banyak tuh. Duduk Bu, aku bantu ibu buat buka amplop ini. Nah itu kita hitung bareng-bareng Bu. Nah gitu dong, harusnya kamu ngomong kayak gini dari tadi. Iya Bu, nih aku bantu. Silakan nikmati hidangannya Pak, Bu. Maaf ya acaranya cuma sederhana aja karena cuma acara kitanan Neval. Gak apa-apa Bu, segini juga mewah daripada acara mewah digelar karena gengsi. Yang ada hutang di mana-mana Bu. Benar itu Bu, acara sederhana lebih indah Bu daripada acara mewah karena terpaksa. Bu Anara nyari siapa sih? Nyari Bu Manda. Dia nggak akan datang Bu, dia itu pelit. Saya yang kemarin disuruh cuci piring aja nggak dikasih apa-apa Bu. Boro-boro duit, gua aja enggak. Masa sih? Coba saya pancing di grup ya. Ibu-ibu semuanya jangan lupa datang ke rumah saya ya. Acaranya udah dimulai nih. Semoga lancar ya Bu. Saya nggak bisa datang, saya ada urusan mendadak nih. Gimana Bu, respon Bu Manda apa Bu? Katanya sibuk ada urusan mendadak. Padahal kemarin saya kondangan kasih amplop tebal. Tapi ini balasan Bu Manda. Benar kata orang tua, jangan terlalu rajin kondangan. Orang lain belum tentu bisa datang balik ke kita. Kemarin aja saya nggak datang karena saya tahu Bu Manda nggak akan kondangan balik ke kita. Blacklist aja dari semua acara. Jangan ada yang ngundang Bu Manda. Dia pelit, dia cuma mau enaknya aja. Terima kasih banyak Pak, Bu. Sama-sama Nepal. Bu Renisa, acara yang dulu kita susun jadikan Bu. Saya sih mau datang paling awal Bu. Jelas dong Bu. Jalan tuh pakai mata juga, jangan cuma pakai kaki. Mana nggak lihat ada motor yang lagi melaju Bu? Jangan marah-marah. Kenapa kalian berdua jauhin saya? Kenapa saya nggak pernah diajak sih? Ya lu yang bikin marah. Gua udah bantu-bantu di rumah kagak dikasih apa-apa. Dipikir nggak capek apa jadi babu? Gua udah effort datang ke hajatan lu ya, tapi lu malah seenaknya ke acara gua. Lu nggak datang kayak orang nggak punya utang. Amplop gua tebel cuy, sedangkan lu nggak balikin utang itu Bu Amanda. Tebel doang, tapi isinya cuma 10 ribuan. Kalau mau hutang kondangan dibayar, minimal kondangannya pakai duit pink lah. Boro-boro pakai duit pink, saya pakai duit warna ungu aja nggak dibalikin. Dasar pelit, maunya cuma dapat duit. Lepasin Bu. Aduh, kok ribut di jalanan gini sih? Tolong ada yang ribut. Aduh, ada apa ini? Kenapa bisa ribut gini? Selesaikan baik-baik Bu. Jangan seperti ini. Ayo, semangat Bu Anara. Ayo terus. Amboy, hancurkan ibu-ibu pelit itu. Ayo, terus. Bang Salih, bukannya dipisahin, kamu malah makin memperpanas keadaan. Awas ya kalau ketemu lagi, saya bakal bawa buruk. Cuma ngasih amplop dikit aja banyak gaya. Oke, gua nggak takut, gua bakal bawa bom nuklir. Dasar manusia pelit, kadieu maneh ari wani mah, tong gede omong doang lah. Wah, serunya. Kalau udah ketemu, kabarin Eke ya Bu. Hahaha. Sudah, Bu Renisa, Bu Anara, pergi aja. Jangan ada yang ribut di pinggir jalan lagi. Perkara hajatan bisa memecah tali persaudaraan. Amplop hajatan benar-benar berbahaya.
Bu Rinisa, gimana kabar Bu Anara? Dia sama Bu Manda udah baikan atau masih memanas nih? Nggak tahu Bu RW. Terakhir sih mereka berdua nggak pernah tegur sapa lagi. Ya ibu tahulah, ini cuma gara-gara acara hajatan. Perkara amplop aja bisa ribut ya. Gimana nggak ribut Mbak? Kerjaan Bu Manda aja cuma bisa maksa orang buat datang ke acaranya dulu. Giliran orang lain yang punya acara dia nggak pernah datang. Kalaupun datang cuma numpang makan aja. Aku harus mengembalikan citra diri yang pernah hilang. Mereka benar-benar mengucilkan aku. Mereka nggak pernah ngajak aku. Ibu-ibu, ini undangan ulang tahun cucu saya. Jangan lupa datang ya. Terima kasih. Ulang tahun cucunya? Cucunya yang mana? Anak pertama atau anak kedua? Nggak tahu Mbak, saya nggak pernah lihat cucu-cucu Bu Manda. Soalnya mereka tinggal di luar kota. Tinggal lihat di sini apa susahnya ibu-ibu? Oh, cucu pertama ya. Berarti yang udah gede. Nggak penting. Lebih baik gak datang. Cuma acara anak-anak, ngapain ngundang kita? Kelihatan banget lagi caper. Kok mereka nggak ada yang datang ya? Acaranya udah mau dimulai nih. Kalau cuma anak-anak gak bakal seru. Ibu-ibu itu bisa heboh kalau ketemu satu sama lain. Kok nggak mau nyala sih? Apa token listriknya habis ya? Perasaan baru ngisi kemarin deh. Masa udah habis aja sih? Apa karena Bianca ada di rumah ini ya? Itu apa? Kok ada putih-putih terbang gitu ya? Ini kan undangan yang kemarin aku kasih ke mereka. Kenapa bisa kembali dengan keadaan kosong seperti ini? Bu, ibu harus lihat ke dapur Bu. Emangnya ada apa? Apa yang terjadi di dapur kita? Aku juga nggak tahu Bu, aku bingung. Kamu tunggu di sini ya. Kamu jaga anak-anak. Ibu mau cek ke dapur dulu. Semoga nggak terjadi apa-apa. Gak ada yang aneh di dapur ini. Terus yang dimaksud Bianca itu apa coba? Hah? Kenapa kulkas ini berubah jadi amplop? Aku nggak halu kan? Ini nyata kan? Ah! Kenapa jadi kayak gini? Apa yang terjadi? Kenapa semua yang ada di sini berubah jadi amplop? Bahkan keranjang itu pun ikut berubah. Dapur ini seperti dipenuhi oleh amplop-amplop kosong. Ah! Gempa! Tolong! Gempa! Aduh, pusing. Ini gempa atau bukan ya? Aku kok ngerasa rumahnya kayak sempit gitu ya? Amplop ini penuh dengan nama ibu-ibu yang aku abaikan. Aku punya firasat buruk soal ini. Aku merasa akan terjadi hal aneh ke diri aku. Tolong! Bu, buka pintunya Bu. Aku tahu Ibu ada di dalam Bu. Bianca, emangnya apa yang terjadi? Kenapa rumah ibu kamu bisa berubah jadi amplop coklat gini? Kita cuma dengar suara teriakan ibu kamu. Awalnya rumah ini bergetar hebat seperti gempa Bu. Dan posisinya ibu ada di dalam. Setelah getaran itu berakhir, rumah ini langsung berubah. Berarti sampai sekarang pun ibu kamu ada di dalam. Bianca, kamu kabari semua saudara kamu ya. Jangan sampai mereka mendengar dari orang lain. Mereka harus dengar dari kamu. Iya Bu Renisa, saya akan memberitahu keluarga besar saya. Gak balikin amplop kondangan, bisa dapat azab juga ya. Perihal amplop juga bisa kena batunya. Pasti lagi ngomongin Bu Manda ya. Udahlah ibu-ibu, jangan gibah terus. Bu Manda juga udah terjebak kan? Siapa yang ngomongin Bu Manda? Kita lagi ngobrol biasa kok. Kita berdua lagi bahas soal jalan-jalan, Pak. Oh, lagi bahas jalan-jalan. Kirain lagi bahas Bu Manda. Kalian berdua kan benci banget sama Bu Manda. Kita emang benci, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak Pak. Saya tahu Bapak sengaja mancing kan supaya kita berdua ini gibah.
Mana ada Bu, saya nggak suka mancing-mancing Bu. Saya sukanya to the point Bu. Saya nggak pernah menye-menye. Oh ya, kita ke rumah amplop itu yuk. Saya mau lihat lagi nih, saya mau dengar suara Bu Manda. Ayo Bu. Jangan foto-foto terus, kalau keluarganya tahu mereka bisa marah. Iya maaf, saya nggak ambil foto lagi. Ibu-ibu kalau mau hajatan jangan jadi orang yang mau dipandang mewah ya. Terus kalau kita dapat undangan juga usahakan kita datang sebagai tanda menghargai. Betul Pak, kalau dalam kehidupan sosial amplop itu berarti Pak Bu. Karena apa? Amplop sebagai simbol kepercayaan dan timbal balik. Betul, kalau kita nggak bisa balikin, ya minimal ganti pakai beras atau apa kek. Kondangan kan nggak perlu uang, bisa pakai yang lain. Tolong saya. Nah ini nih akibat dari gak ngebalikin amplop. Dia cuma mau enaknya aja tapi gak mau uangnya ke tangan orang lain. Ibu satu ini benar-benar pelit. Balik yuk, tangan saya udah merinding nih. Ayo Bu, Bu Manda tenang ya Bu. Jangan ngeluarin suara tadi, soalnya jadi kayak horor. Selamat beristirahat Bu Manda.